Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 68 dan 69 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 68 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir tersebut. Terjemahan ayat 69 dari surat Al-Maidah sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, lalu hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Itulah tadi terjemahan dari ayat 68 dan 69 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, bila kita perhatikan dalam ayat 68 surat Al-Maidah terdapat kalimat di mana Allah telah berfirman, artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun. Jadi maksudnya adalah mereka dipandang tidak beragama, maksudnya agama ini yaitu agama Islam, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Tauhid, Injil. Artinya sampai orang Yahudi tersebut, mereka itu beriman dengan seluruh apa yang ada pada kalian, yaitu pada mereka dari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi. Dan kalian, di sini maksudnya kaum Yahudi, itu mengamalkan isinya dan perintah untuk mengikuti Muhammad SAW, beriman dengan pengutusannya dan mengikuti syariatnya. Oleh sebab itu Mujahid berkata tentang firman Allah Ta'ala, yaitu kalimat dalam ayat 68 surat Al-Maidah yang artinya, dan yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Di sini maksudnya yang diturunkan Tuhan tersebut adalah Al-Quran. Kemudian dalam kalimat selanjutnya dalam ayat 68 surat Al-Maidah tersebut, Allah telah berfirman yang artinya, dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Di sini telah disebutkan tafsirnya, yaitu lanjutan dari ayat 68 tersebut, yaitu kalimat dalam ayat 68 tersebut, yaitu yang artinya, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir tersebut. Artinya, maka janganlah kamu, wahai Nabi, bersedih atas mereka, yaitu para ahli kitab, dan sekali-kali tidak akan mencemaskanmu, dan demikian dari mereka, atas demikian dari mereka. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat 69, yaitu Al-Maidah, surat Al-Maidah.
di mana terdapat kalimat sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini maksudnya adalah mereka itu adalah orang-orang Islam. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikutnya dalam ayat 68, orang-orang Yahudi itu mereka itu adalah para pengikut Taurat dan Sabi'in. Itu maksudnya as-Sabi'un itu adalah sekelompok orang dari kaum Nasrani dan Majusi. Mereka tidak memiliki agama. Ini dikatakan oleh Mujahid. Dan dari dia juga mereka adalah dari kaum Yahudi dan Majusi. Sa'id bin Jubair berkata mereka adalah orang-orang dari kaum Yahudi dan Nasrani. Qatada berkata Sabi'in itu adalah mereka adalah kaum yang menyembah malaikat, melakukan sholat, tidak menghadap kiblat, dan mereka membaca Zabur. Adapun Ibnu Wahab berkata, Ibnu Abi Az-Zinad telah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia berkata, Asy-Syabi'un itu adalah kaum yang berdampingan dengan negeri Irak. Dan mereka berada di Qudsa. Dan mereka beriman kepada seluruh nabi. Setiap tahun mereka berpuasa selama 30 hari. Dan sholat mereka menghadap ke Yaman setiap hari. Dan sholat sebanyak 5 kali sholat. Ada yang berpendapat selain dari itu. Sedangkan adapun Nasrani, maka sudah dikenal. Mereka adalah para pengikut dari kitab Injil. Jadi di sini maksudnya adalah setiap kelompok yang disebutkan dalam ayat 68 tersebut yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kemudian, yaitu tempat kembali dan pembalasan di hari kiamat, dan mereka mengamalkan amal soleh, dan hal ini tidak menjadi benar-benar seperti itu keadaan mereka, hingga mereka harus sesuai dengan syariat Muhammad setelah pengutusannya kepada seluruh makhluk, yaitu jin dan manusia. Maka barang siapa yang memiliki sifat yang demikian, jadi artinya mereka mengamalkan amal soleh dan juga harus mengikuti syariat Muhammad, maka tidak ada rasa khawatir padanya. Seperti yang terdapat dalam kalimat ayat 69 surat Al-Maidah. Dan dari apa yang akan mereka hadapi pada masa sekarang, dan tidak juga atas apa yang mereka tinggalkan pada masa lalu mereka. Selanjutnya terdapat kalimat dalam ayat 69 surat Al-Maidah, dan mereka tidak bersedih hati. Jadi telah disebutkan pembahasan seputar perkara-perkara yang sama dengannya dalam surat Al-Baqarah. Dan hal itu sudah cukup sehingga tidak perlu mengulanginya lagi di sini. Sebagai keterangan, jadi telah disebutkan sebelumnya dalam tafsir surat Al-Baqarah, yaitu pada tafsir ayat 38-112. Ini dapat dilihat dalam tafsir yang seperti ayat ini dan penjelasan yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 62. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 70 dan 71 dari surat Al-Maidah. Adapun terjemahan dari ayat 70
adalah sebagai berikut. Artinya, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul-rasul tersebut mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Sedangkan terjemahan dari ayat 71 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Artinya, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka yang telah membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Lalu Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 70 dan 71. Terkait dengan terjemahan yang telah kita bacakan tadi, di sini Allah mengingatkan bahwa Dia telah mengambil perjanjian dari Bani Israel untuk mendengar dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun mereka melanggar perjanjian dan kesepakatan tersebut. Lalu mereka mengikuti akal pikiran dan hawa nafsu mereka. Dan lebih mendahulukannya, yaitu lebih mendahulukan akal dan pikiran serta hawa nafsunya daripada syariat yang telah ditetapkan Allah. Apa yang sesuai dengan mereka dari syariat tersebut, mereka menerimanya. Dan apa yang menyelisihi mereka, artinya yang tidak sesuai dengan mereka, keinginan hawa nafsu mereka, maka mereka menolaknya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, yaitu di dalam surat 70, ayat 70 dan 71 dari surat Al-Maidah ini. Yaitu seperti yang ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yang artinya setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian lain mereka bunuh. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Di sini artinya mereka mengira bahwa tidak akan ada akibat buruk bagi mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Padahal ini akan mengakibatkan mereka. Jadi mereka buta dan tuli dari kebenaran. Sehingga mereka tidak dapat mendengar dengan benar dan tidak dapat mengikutinya. Firman Allah Ta'ala pada ayat 71, yaitu kemudian Allah menerima taubat mereka. Di sini maksudnya dulu artinya Allah telah menerima taubat atas apa yang dulu mereka lakukan. Selanjutnya kalimat dalam ayat 71 tersebut adalah, lalu banyak di antara mereka buta. Di sini maksudnya mereka buta hati setelah itu. Kemudian Allah melanjutkan dalam kalimat pada ayat 71 surat Al-Maidah. Dan tuli, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Di sini maksud dari ayat ini adalah Allah Maha melihat mereka, mengetahui siapa orang yang layak mendapatkan hidayah dan siapa orang yang tidak mendapat layanan hidayah. Artinya mereka mengetahui siapa yang layak mendapatkan hidayah dan siapa orang yang tidak berhak disesatkan dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.